bahwa hari-hari ini sudah digenapi dan kita harus berjaga-jaga. Semua diberkati. Kita boleh menyadari sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam apa yang kita tahu hari-hari ini, waktunya sudah dekat. Amin. Hari-hari ini waktunya sudah dekat. Saudara tahu AI ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa ada AI. Tapi sekarang AI itu sudah berkembang. Semua digantikan dengan AI. Dan video tadi menunjukkan bahkan kedokteran itu pakai AI. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ini akan cepat. Akan cepat berjalan. Manusia sudah tidak lagi banyak kerja. Banyak PHK di mana-mana. AI itu apa? Robot. Dan ini sudah di mana-mana. Bergerak dengan cepat. Bukan hanya rumah sakit, tapi pekerjaan. Banyak manusia sudah tidak lagi bekerja. PHK di mana-mana. Hari-hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, jangan cuma diam. Kita sebagai anak Tuhan harus mengerti. Ini firman. Sedikit video yang saya tadi tayangkan supaya kita sadar. Mulai dari mobil nggak pakai sopir. Sudah bisa berjalan kemana-mana. Warga Indonesia ke Cina. Men, tadi videonya. Rumah sakit sudah pakai AI. Saudara dikasih Tuhan, kita menyadari hari ini. Saya mendengar hari-hari ini PHK yang di Indonesia di mana-mana. PHK di Indonesia di mana-mana. Apapun. Sekarang ini sedang terjadi. Bukan cerita. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara hari-hari ini? Tidakkah kita tanggap? Tidakkah kita mengerti dan sadar bahwa hari-hari ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang saya tadi perlihatkan itu bukan sebagai kiasan, bukan cuma contoh atau cuma video biasa, tapi ini sesungguhnya sedang terjadi. Saya melihat begitu lebih banyak lagi, cepat sekali. Waktu ini cepat sekali. Kemarin 2024 akhir, saya baru menyampaikan tentang AI ini. Tapi 2025 sudah berjalan. Sekarang di Indonesia, di beberapa tempat di mana-mana mulai PHK. PHK. Banyak yang menangis. Ini kenyataan, saudara. Sedang terjadi. Bukan cuma cerita. Sebagai anak Tuhan, kita perlu sadar hari ini. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Amen. Dan sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Apa cuma beribadah? Cuma datang, aku jadi orang Kristen dan aku beribadah. Bukan itu, saudara. Aku pelayanan,
Saudara dikasih Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan bilang kepada setiap kita, aku perlu imanmu. Aku perlu imanmu. Aku mencari orang yang beriman. Khotbah hari ini adalah beriman di dalam Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Beriman. Satu pertanyaan malam ini, setelah sekian lama kita percaya Tuhan. Setelah sekian lama kita beribadah. Apakah kita beriman? Apakah kita beriman? Orang beriman itu tidak takut. Orang beriman itu percaya penuh sama Tuhan. Orang beriman itu percaya yang tidak ada jadi ada. Orang percaya itu percaya yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amen. Amen. Dokter berkata, kamu tidak bisa sembuh ini. Ada. Biar dokter bisa angkat tangan. Sekalipun canggih. Tapi ada waktunya. Dokter itu berkata tidak bisa. Jangan cuma ingat kalau dokter itu berkata tidak bisa. Baru kepada Tuhan. Hari-hari ini imanmu di mana? Sementara hari-hari ini rumah sakit penuh dengan AI setelah ini. Ini berjalan terus ini. Cepat nanti berjalan. Men? AI. Adakah kita percaya malam ini? Kita punya Tuhan penyembuh yang ajaib. Yang totalitas buat saya dan saudara. Men. Bahkan yang dokter manusia gak bisa. Tuhan bisa. Mau di mana iman kita hari-hari ini? Bagaimana imanmu sama Tuhan sekarang? Iman itu percaya. Yang tidak mungkin. Yang tidak bisa kata manusia. Bisa kata Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa. Apakah imanmu percaya? Tuhan perlihatkan. Saya berpikir, Tuhan kenapa ini begini saya melihat video ini. Waktunya kamu percaya penuh sama Tuhan. Karena Tuhan dokter dari segala dokter dalam hidupmu. Tuhan penolong yang ajaib, bukan hanya penyakit. Persoalan hidupmu hari-hari ini. Di manakah iman kita hari ini? Sebab hari-hari ini penentuan buat saya dan saudara. Yang beriman luar biasa, cukup Tuhan. Dia mampu segalanya buat hidup kita. Bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Yang mati dihidupkan. Dia sanggup. Dokter manusia terbatas. Ada waktunya nggak bisa. Di manakah iman kita hari-hari ini? Adakah kita tidak percaya penuh sama Tuhan hari-hari ini? Adakah kita tidak percaya hanya kepada Tuhan? Dia segalanya, saudara. Saya dan saudara, Tuhan berkata, berimankah kamu?
Berimankah kamu? Percayakah kamu? Ini yang penting. Bukan sekedar beribadah, tapi beriman. Saudara dikasihi Tuhan. Sedangkan firman Tuhan saja berkata kalau tidak beriman, yang terdahulu jadi terakhir. Yang terdahulu jadi terakhir. Hari-hari ini saya dan saudara diingatkan sama Tuhan tentang iman. Sudahkah kita semua hari-hari ini beriman? Men, ini kenyataan, bukan hanya video biasa, sedang terjadi hari-hari ini. Koran-koran sekarang banyak yang PHK. Perusahaan-perusahaan banyak yang PHK. Ratusan orang. Saudara dikasihi Tuhan, ini akan terus. Ini akan terus. Dan pelan-pelan dunia ini akan berubah. Tuhan sudah berbicara. Sekarang antikristus. Berjagalah. Kita mau benar atau tidak sama Tuhan. Bukan cuma beribadah, cuma percaya sama Tuhan, tapi tidak bertumbuh dan berbuah hidup kita. Men. Sudahkah kita berbuah hari ini? Punya kasih? Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan bersengketa, bertengkar, sakit hati. Apakah itu berbuah? Hari-hari ini harusnya kita saling mengasihi. Bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun itu musuhmu, ampuni, kasihi dia. Men, saudara dikasih Tuhan. Bukan saudara dan saya yang melihat hidup kita. Ada sepasang mata yang melihat hidup kita. Semua diberkati. Saya harus katakan ini kepada kita semua. Tuhan cuma ingatkan Deborah. Ingatkan Deborah. Saya banyak berbicara dengan Tuhan. Men, orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Orang yang beriman yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang beriman. Bukan sekedar bicara aku sudah beriman karena aku sudah beribadah. Sudah percaya Tuhan. No, belum tentu. Beriman, bertumbuh di dalam imanmu kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, jangan anggap remeh waktu-waktu ini, waktu-waktu yang singkat saudara. Men, AI di mana-mana sudah boleh terus bekerja. Jangan kita diam saja, tapi kita sadar malam ini. Sadar bahwa kita harus kepada Tuhan. Harus beriman, percaya hanya kepada Tuhan. Dia tidak ada tandingannya.
Dia yang menghidupkan kita. Dia yang merubah hidup kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Tidak ada jadi ada. Berapa waktu ini Tuhan ingatkan kepada saya pribadi. Deborah, berimanlah kamu. Berimanlah. Ini masa-masa yang sukar. Men, tiba-tiba kelaparan akan terjadi. Uang bukan nomor satu. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Yesus gak ada tandingannya. Men, kalau saudara lihat berita hari-hari ini, saudara akan mengerti, menjadi bijak. Seakan itu pengetahuan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Kita harus apa? Harus lebih percaya dan beriman kepada Tuhan. Men, dalam kehidupan sehari-hari bukan cuek. Saya bisa tahu. Tuhan bisa ngomong. Gini loh Deborah, ini begini, ini begini. Iya, benar Tuhan. Jangan cuek saudara. Kita tahu dari Tuhan. Tuhan yang berbicara buat kita. Men. Jadi orang yang percaya sama Tuhan. Saudara kan lihat nanti hari-hari ini terus. Tiap hari saya dengar PHK di mana-mana. Ribuan, ratusan. Semua diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada berita-berita lebih banyak sebetulnya. Sudah tidak bisa sembarangan sekarang. Tapi hari-hari ini saudara, yang saya lihat tiap hari menjadi pengetahuan dan seakan Tuhan bicara. Hari-hari ini kamu dekat sama aku. Hari-hari ini kamu percaya sama aku. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun engkau berkata tidak ada, jadi ada. Amin. Ayo sebagai orang percaya, jangan bingung. Tidak ada ini, aduh bingung. Kita tidak tahu hari ke depan. Men, semua diberkati Tuhan. Kita orang percaya. Jadilah orang yang beriman, yang hanya mengandalkan Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo kita baca Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Ibrani 10 ayat 37 sampai 39 dengan tema berimanlah kita semua. Saya akan baca saudara. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sekali lagi ya. Sebab sedikit, diperjelas lagi sama firman ini. Sudah dibilang sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Berapa banyak yang percaya malam ini? Ini firman yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Tuhan bicara kepada saya dan saudara. Bukan saya sendiri, saudara. Ini firman Tuhan.
Tuhan bertanya buat saya dan saudara, apakah kamu tahu ini? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Berapa yang percaya malam ini? Ini firman loh. Dia berbicara malam ini. Tidak ada yang bisa menangguhkan kedatangannya. Dia berkata, sedikit, sangat sedikit waktu lagi. Men, ayat 37 tadi. Sedikit waktu. Jangan kita bingung. Kita percaya. Kita percaya sama Tuhan, terus dipimpin sama Tuhan. Tuhan akan memberitahu. Men. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hidup dengan beriman. Tuhan berkata hari ini, saya dan saudara hidup yang beriman. Karena kita orang benar. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang benar akan hidup dengan iman. Yang mundur dari Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Tidak usah lihat orang lain, saudara. Lihat setiap saya dan saudara kepada Tuhan. Karena yang menilai itu cuma Tuhan. Yang paling benar itu cuma Tuhan. Yang paling tahu cuma Tuhan. Kita tidak perlu nunjuk kamu lupa sama akunya. Hanya tunjuk kamu sih begini, kamu sih begitu. Tapi tidak lihat diri kita. Kita tidak bisa nilai saya dan saudara, tidak bisa. Sekalipun saya pembimbing di sini, saya tidak bisa ngomong, oh saudara begini, saudara begini. Enggak. Men? Hanya Yesus yang tahu. Yesus yang tahu. Melihat setiap kita. Hanya Dia. Men, Dia maha tahu. Yang lain gak tahu, Dia maha tahu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara dan saya adalah benar, kita akan hidup dengan iman. Hidup dengan percaya sama Tuhan. Percaya. Apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hari-hari ini jangan jauh dari Tuhan. Hari-hari ini kita lihat, aku sudah beriman gak ya Tuhan? Aku sudah beribadah berapa tahun? Aku sudah percaya sama Tuhan berapa tahun? Bahkan aku sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Apakah setelah melayani itu pasti benar sama Tuhan? Belum tentu.
Karena firman Tuhan berkata yang tadi saya katakan. Mereka bernubuat mengusir setan demi namaku. Kata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Ayo hari-hari ini mengkoreksi saya dan saudara. Hanya Tuhan yang melihat setiap kita. Kita merendahkan hati dan bertanya sama Tuhan. Jangan ngomong cuma Tuhan, aku pengen rumah, Tuhan kasih ya. Aku pengen mobil, Tuhan kasih. Aku pengen begini, pekerjaanku berhasil begini. Hanya minta begitu aja. Nggak pernah berdoa, Tuhan ubah hidupku. Aku ingin berubah. Aku mau beriman Tuhan, sama Tuhan. Aku mau beriman, aku mau percaya. Apa yang sukar buat Tuhan? Apa yang sulit buat Tuhan? Renungkan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang mati bisa bangkit kok. Yang sakit bisa sembuh. Yang miskin diberkati. Semua dia. Aku yang menjadikan kaya dan aku yang menjadikan miskin. Aku yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Adakah kita bersumber pada Tuhan hidup kita hari-hari ini? Yang disebut beriman. Atau sementara hari-hari ini, maaf saudara, sumber kita sama manusia. Kata Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Gimana hidup kita hari-hari ini? Tuhan yang tahu loh. Saya gak tahu, saudara gak tahu. Tapi Yesus yang tahu. Saya tidak bisa baca saudara. Saya tidak bisa ngomongin saudara. Tapi Tuhan yang tahu. Makanya saya datang sama Tuhan. Makanya Tuhan bicara. Dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan kemarin. Bukan Tuhan cuma ada dalam hidup kita. Tuhan bisa meninggalkan kita. Men. Ayo saudara, hari-hari ini. Kata ayat ini berkata, tetapi orangku yang benar. Orangku yang benar, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, kata Tuhan. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat yang terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Wow. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Bukan mengundurkan diri, bahkan tidak percaya. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bisa kita jawab hari ini? Itu jawaban kita ya 39. Tadi 37, 38, ini 39. Kita berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Karena aku tidak bisa jauh dari Tuhan. Aku mau mendekat sama Tuhan. Tuhan di hatiku, aku di hatinya. Sehingga saudara dan saya boleh katakan firman ini. Tetapi kita semua benar. Bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa.
Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup, bukan mati. Apakah kita benar? Ayat 39 ini jadi bagian kita. Apakah benar? Saudara dan saya boleh berkata, aku orang benar. Aku bukan orang yang mengundurkan diri dari Tuhan. Gak bisa. Aku semakin mendekat dan melekat. Aku di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam aku. Gak cuma ngomong. Tapi terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau Tuhan di dalam hidup kita beda. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, beda. Kalau Tuhan tidak di dalam kita, juga sangat beda. Amin. Kata firman Tuhan, dekat Tuhan itu tenang, benar. Orang yang ada dekat Tuhan, tenang hidupnya. Bukan bingung, bukan kacau, bukan takut. Bukan depresi, bukan stres. Orang yang dekat Tuhan itu ada kelihatan tenang. Orang dekat Tuhan itu kelihatan tenang. Kenapa? Ada Tuhan. Mau takut apa? Orang yang percaya sama Tuhan, orang yang hidupnya disertai Tuhan, dia dikatakan dalam firman lebih dari pemenang. Daud menghadapi Goliat, dia tidak takut. Daud menghadapi Goliat, gak takut. Dia berkata, aku datang dalam nama Yesus. Kamu datang dengan tombak lengkap persenjataannya. Daud bukan siapa-siapa. Daud masih muda. Dia bukan pejuang, bukan punya bisa perang, bukan. Tapi dia berkata, aku tidak takut sama kamu. Apa yang terjadi, saudara? Hanya dengan ketepil kecil, batu kecil, yang tidak mungkin. Goliat itu jatuh dan mati. Masuk akal enggak? Men. Bukan senjata loh itu. Bukan senjata loh. Saya dan saudara, kata Tuhan, apa yang kamu takutkan? Kalau kamu tidak percaya, kamu terus akan ketakutan. Kamu akan kacau hidupmu. Tapi kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Bagaimana Daud dan Goliat. Gak masuk akal kan? Daud dan Goliat. Tapi Daud menang. Men, Goliat yang hebat itu dikalahkan sama Daud. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat
yo pasti kalah Daud. Tapi firman Tuhan menuliskan, Daud dan Goliat, Daud menang. Lalu bagaimana dengan iman kita? Percaya enggak? Firman Tuhan bukan dongeng. Firman Tuhan ya dan amin. Yang saya baca ini firman Tuhan ya dan amin. Jelas berkata, saya dapat ini ayat, sedikit waktu lagi Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, tidak ditangguhkan kedatangannya. Amen. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saya dan saudara sudah beriman belum? Saya dan saudara sudah beriman belum? Beriman itu percaya. Percaya penuh. Dan apa yang terjadi waktu kamu percaya? Waktu aku percaya, aku tidak takut. Kehidupan kita hari-hari ini apa? Takut melulu. Jujur. Takut. Aduh gini, tuh ya apa ini? Takut. Ada begini, aduh ini gimana? Takut. Seharusnya kita tahu, kenapa aku takut? Aku kurang percaya. Sama, saya juga koreksi. Kenapa ya kok bilang tiba-tiba takut? Tuhan, aku kurang percaya. Aku mau datang sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Waktu aku percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Saya hari-hari ini percaya sama Tuhan, saudara. Firman itu terus direnungkan tiap hari. Karena firman itu yang buat imanku bertumbuh. Bukan kata orang, bukan kata dunia, bukan berita-berita dunia, tapi firman itu yang melahirkan iman dalam hidupku. Makanya aku baca firman tiap hari. Aku renungkan firman dan lakukan firman tiap hari. Bukan cuma datang ibadah, dengarkan. Setengah-setengah. Bahkan ada yang tertidur, ada yang ngantuk. Giliran khotbah. Di rumah repot, gak ada waktu. Apalagi hari ini waktu sangat singkat. Cepat sekali. Itu firman Tuhan sudah ngomong. Waktunya akan dipersingkat. Waktu ini akan dipersingkat kata Tuhan. Dan sedang terjadi hari-hari ini. Baru makan pagi, makan siang lagi. Wih kok cepet banget. Baru siang sebentar, oh sudah sore, makan lagi. Wow. Kan ada waktu. Men. Saudara dikasih Tuhan, dipersibuk terus. Tuhan ingatkan. Kamu ingat sama Tuhan. Hari-hari ini saya sungguh bersyukur sama Tuhan. Amen. Ingat sama Tuhan terus. Merenungkan Tuhan. Ingat firman-Nya. Tuhan kadang berbicara di dalam hati ini. Rendahkan hatimu. Jangan ada kesombongan di hatimu. Karena waktu engkau merendahkan, engkau ditinggikan. Waktu kamu meninggikan diri, kamu direndahkan. Wow.
video kemarin, hari-hari ini tidak lama tanpa uang tunai. Semua berubah. Pakai digital semua. Amin. Akan berubah ini, akan berubah. Tapi bagaimana iman kita? Bagaimana iman saya dan saudara? Tuhan bilang kamu lebih dekat lagi sama aku. Kamu lebih ngerti lagi. Kamu beriman. Percaya firman, bukan percaya kata orang. Kata dunia ini, bukan. Bukan. Kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Bukan hanya dibaca, tapi dilakukan dalam hidup kita. Ayo hari-hari ini saudara, biarkan izinkan Tuhan bicara di hati kita. Saya cuma menyampaikan firman buat saya dan saudara. Firman ini buat saya dan saudara dari Tuhan. Bukan dari saya, dari Tuhan. Buat saya dan saudara. Adakah malam ini kita berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Luar biasa. Bukan orang yang meninggalkan Tuhan. Bukan orang yang jauh dari Tuhan. Bukan orang yang tanpa Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Di mana iman kita? Men, berapa waktu yang lalu kan saya sudah kesaksian. Saya bersyukur sama Tuhan. Pernah ini patah. Harusnya operasi. Karena dokter sudah bilang gak bisa kalau gak operasi. Ada fotonya. Ini bisa joros ke sini nanti. Tapi saya berkata, Tuhan, aku gak mau operasi. Men, dokternya gak bisa apa-apa. Menyerahkan. Terserah loh kalau ada apa-apa. Ya. Tapi sampai sekarang, cuma ini beda sedikit, miring sedikit. Tapi gak ada apa-apa. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Men, saya cuma berkata, Tuhanku hebat. Semua diberkati Tuhan. Saya sebagai manusia gak tahu. Tapi yang terjadi, Tuhan itu dahsyat. Saya cuma menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Amen. Amen. Semua diberkati Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang tidak mungkin benar jadi mungkin. Saya dengar suara Tuhan. Saya lebih melekat sama Tuhan. Saya lebih merendahkan hati sama Tuhan. Dan pesan Tuhan loh, waktu saya sakit dapat mimpi. Sampaikan kepada umatku. Sampaikan kepada umatku. Amin. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini. Tujuan kita jadi orang percaya itu apa, saudara? Jadi anak Tuhan yang beribadah hari-hari ini apa, saudara? Tanpa beriman tidak akan teguh. Tanpa beriman akan meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini saudara, ayo kita berjaga. Kita tanya sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Bukan dengarkan gosip-gosip.
Bukan dengarkan suara dunia ini. Bukan kata orang, tapi kata firman. Itu orang itu teguh. Orang itu orang benar kalau firman dalam hidupnya. Dan ini langkah. Banyak orang tidak akan kuat kalau tidak benar-benar. Bukan cuma pelayanan, beribadah, bukan. Tidak cukup itu. Tuhan bilang, aku cari orang beriman. Orang beriman itu teguh. Orang beriman itu kuat. Orang beriman itu percaya penuh sama Tuhan. Gak mungkin ngundurkan diri. Men, semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini. Jangan lupa Tuhan bicara 3 ayat ini saja saudara. Nanti saya lanjutkan minggu depan ini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Perlu ketahui kita. Sedikit waktu lagi. Sedikit kata firman Tuhan. Sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang. Sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan Yesus akan datang. Dan pertama kali. Pengangkatan orang-orang benar. Ini semua sedang terjadi. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang percaya ngerti firman, dia akan berkata, wow Tuhan, aku harus berjaga-jaga, ini waktunya. Aku tidak sibuk dengan keadaan dunia ini. Aku akan terus percaya sama Tuhan. Dia akan memberitahu di hati saudara masing-masing. Dia akan berbicara. Bukan dengar kata orang, tapi dengar suara Tuhan. Tuhan akan bicara kepada saya dan saudara. Jelas. Men, kita jadi ngerti. Jadi orang yang berhikmat, bukan orang yang takut. Orang yang percaya kita ini. Percaya yang mana? Percaya dunia ini atau percaya firman? Percaya dunia ini, berita dunia ini, atau percaya firman? Banyak orang yang datang sama Tuhan belum tentu percaya sama firman, saudara. Belum tentu. Percaya sama dunia ini, waduh begini, kita harus begini. Aku mau ke sana, aku mau begini, aku begini. Dengar baik-baik. Hari-hari ini banyak waktu dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak waktu, koreksi hatimu. Ini waktunya hari-hari Tuhan. Koreksi aku. Tuhan akan bicara di hati saudara, kamu begini, kurang begini. Ayo kamu begini. Wow. Itu namanya merendahkan hati. Itu namanya berdoa. Itu namanya bergaul sama Tuhan. Itu berkomunikasi sama Tuhan. Hari-hari ini orang hanya berkomunikasi dengan orang lain. Sibuk sama, waduh ini begini, harus begini. Hari-hari ini saudara, waktunya bersama Tuhan. Men, karena kita harus jadi orang asing dalam dunia ini. Orang asing kata firman Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Tapi jadi orang asing di hadapan Tuhan. Di dunia ini. Karena rumah kita di sana. Kita warga negara surga. Men, jangan lupa. Kita warga negara sana.
Bukan dunia ini sementara. Sementara. Saya bersyukur Tuhan ingatkan, Deborah, ingatkan, khotbahkan ini buat kamu dan umatku. Men. Sekarang AI, saudara. Bukan hanya kedokteran. Melayani Tuhan bisa AI. Pengkhotbah AI. Pemimpin pujian AI. Terus kita dengarkan, AI itu robot. Terus kayak gimana, saudara? Terus manusia ini buat apa? Tadi kan ngelihat, saudara. Khotbah pakai AI. Pimpin pujian pakai AI. Main musik nanti pakai AI. Semua. Bahkan kedokteran. Wow. Hati-hati dengan chip. Chip. Saudara dikasih Tuhan. Ayo hari-hari ini banyak bergaul dengan Tuhan. Ayo hari-hari ini banyak beriman sama Tuhan. Ayo hari ini tambah melekat sama Tuhan. Tuhan itu baik. Tiap hari saya baca firman Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan remuk hari. Wow. Justru pada orang sombong Tuhan tidak mau. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan remuk hati. Wow. Sudah tahu toh? Patah hati. Tuhan, ya apa ini, aku tidak bisa. Aku hanya percaya sama Tuhan. Aku tidak bisa tanpamu. Nah, ini orang patah hati, saudara. Ini orang patah hati. Hanya ngandalin Tuhan. Makanya Tuhan izinkan setiap hidup kita ada masalah. Waktu ada masalah, engkau melibatkan Tuhan. Masalahmu akan jadi kemuliaan Tuhan. Masalahmu akan mengubah engkau jadi dewasa di dalam Tuhan. Men, bukan ada masalah jadi takut, bingung, ini apa ini? Tuhan tuh ya apa sih kasih masalah terus? Kok gak selesai-selesai? Aku sudah berdoa, aku udah percaya. Kok masalah melulu? Ini orang gak ngerti. Kata Tuhan, aku menguji kamu supaya kau naik terus imanmu. Pada waktu diuji, kita mengandalkan Tuhan. Lewat masalah kau melihat perkara-perkara ajaib. Saya bisa jadi seperti saya sekarang ini tidak masuk akal, saudara. Itu dari Tuhan loh. Satu kemuliaan Tuhan milih aku yang tidak bisa apa-apa, yang bodoh, yang tidak ngerti tahu apa-apa. Bisa Tuhan buat seperti ini. Waktu saya mengandalkan Tuhan, Tuhan itu yang mendidik hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan saya harus jadi orang yang beriman, saudara. Saudara juga jadi orang yang beriman. Amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Bukan cuma melayani, bukan cuma beragama, bukan. Tapi kenal pribadi Tuhan.
kenal pribadi Tuhan. Tuhan bicara, kamu jangan begini, kamu gini, kamu ini. Ya Tuhan, kamu lembutkan hatimu ya. Men, saudara dikasih Tuhan, banyak hari-hari ini saya semakin bergaul dengan Tuhan. Hari-hari ini semakin bergaul dan Tuhan semakin terus berbicara, saya sanggup berbahagia sama Tuhan. Men, coba saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya cuma bilang, ayo jangan tinggikan dirimu. Jangan keraskan hatimu. Ayo lembutkan hatimu. Nurut sama Tuhan. Jadi orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan tidak jauh kok. Tuhan di hati kita. Tuhan tidak jauh. Tuhan di hati kita. Tapi biarlah terus di hati kita selamanya. Jangan Dia meninggalkan kita. Kalau Dia meninggalkan kita, iblis yang masuk. Iblis yang bicara sama kita. Hari-hari ini biar Tuhan yang ada dalam hidup kita. Biar Tuhan yang bicara sama kita. Namanya kita bergaul dengan Tuhan. Sudah waktunya 2025 ini. Saya cuma ingatkan saudara, 5 tahun yang lalu kita tidak beribadah. Dengar khotbah saya yang terakhir, saya nggak tahu ini kok Tuhan kayaknya belum tentu kita beribadah terus. Ingat ya khotbahnya itu. Tiba-tiba minggu depan nggak ada ibadah. Saya percaya jemaat masih ingat. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Berikan kemuliaan paling meriah buat kita. Saya nggak tahu waktu itu mau ada apa ya. Cuma waktu khotbah saya diingatkan Tuhan. Terus saya khotbah sama saudara. Saya nggak tahu ya mau terjadi apa. Belum tentu loh kita beribadah terus. Saya cuma diomongin begitu. Ya saya juga bertanya, ada apa ya Tuhan? Amin. Waktu itu di Grand City terakhir. Grand City Mall. Amin. Tuhan ingatkan hari-hari ini. Kamu sudah 5 tahun loh. Dan hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali. Berimanlah kamu. Sebab apa? Kalau tidak beriman, penyesatan di mana-mana hari-hari ini. Sudah tahu AI? AI itu bisa bagaimanapun juga bisa buat tipuan nanti ini. AI ini sudah menggantikan manusia. Amin. Saya lihat AI, wow kok jadi seperti ini. Dia bisa semua. Maka dikatakan kalau manusia capek, berhenti. Ini enggak capek-capek, terus kerja. Optimal. Nanti semua pekerjaan akan digantikan mulai dengan AI. Tanpa kita sadar. PHK sudah di mana-mana sekarang. Ini baru, ini terus nanti, terus ini. Terus. Men. Tapi satu hal saudara, ayo kita betul benar. Karena Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara. Pengangkatan. Bukan cuma tahu, oh pengangkatan gimana. Aku harus hidup bersama Tuhan benar. Aku hidup harus percaya. Supaya aku diangkat sama Tuhan. Men. Kita tidak tahu terjadi apa saudara. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Jangan terus mikir tuh ya apa tahun depan. 2 tahun lagi apa. Dengar. Hari per hari dengan Tuhan.
Bahkan Tuhan berkata, sehari cukup sehari kesusahanmu. Manusia bikin apa? Stresnya kenapa? Mikir setahun, mikir 2 tahun. Apalagi masalah hari-hari ini tambah stres, saudara. Bagaimana hidup kita supaya tetap benar? Percaya. Kalau tiap hari hidup percaya sama firman. Aduh, kesusahan sehari, udah cukup sehari, doa aja, minta kekuatan Tuhan. Ngandalin Tuhan. Besok urusan Tuhan. Besok begitu lagi, pagi-pagi bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Masalah apapun Tuhan bisa ubah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Men, makanya dia bahagia. Dia tidak bingung. Men, semua diberkati Tuhan. Saya cuma lihat gini, benar Tuhan. Dengan video-video tadi, saudara, sedikit itu tadi. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Sudahkah kita mau fokus sama Tuhan? Menjadi orang yang beriman. Karena Tuhan lihat mana yang beriman. Yang tidak beriman tidak mampu, saudara. Orang yang tidak beriman bingung lihat masalah ini apa. Ini belum mari tuh hidupnya kok begini ya. Kok ada begini terus, kok masalah terus, stres. Tidak bertahan. Tapi orang yang percaya, dia tenang sama Tuhan. Karena tiap hari Tuhan ngomong. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan ngomong sama dia. Dia ngomong sama Tuhan. Namanya bergaul dengan Tuhan. Men, hari-hari ini udah berubah semua. Cepat nanti berubahnya. Hari-hari ini kita dekat sama Tuhan. Ayo kita jadi pribadi yang merendahkan hati sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kalau engkau merendahkan hati, engkau ditinggikan. Luar biasa ditinggikan itu bisa mengerti tentang Tuhan, saudara. Bisa ingat sama Tuhan. Bisa tahu. Di bumi seperti di surga. Saudara ada di bumi tapi seperti di surga. Apalagi surga beneran. Amin. Ayo hari-hari ini. Jangan tiap hari pagi, siang, malam orang percaya Tuhan, orang ke gereja, orang Kristen. Susah terus tiap hari renung. Terus sedih, mikirkan ini, aduh gini, stres, begini. Nggak selesai, saudara. Sebab dia nggak percaya, dia bimbang, dia takut. Tuhan bilang apa? Percaya. Andalkan Tuhan di hidupmu. Andalkan Tuhan, kau punya Tuhan di hidupmu. Yang bisa bicara di hatimu. Saya bersyukur sama Tuhan. Dengan pengertian Tuhan, dengan Tuhan bicara lewat mimpi, saya ngerti, saudara. Saya harus berubah. Karena hamba Tuhan saja tidak jaminan masuk surga. Men, saya tahu hamba Tuhan tidak jaminan masuk surga. Meskipun kau bisa begini, enggak jaminan. Tapi orang yang benar, orang yang kudus, itu berkenan di hadapan Allah. Amen. Hari-hari ini, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Amen. Pelayanan bukan satu, wow aku begini.
Tetap merendahkan hati sama Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Saya mengasihi saudara semua. Ayo hari-hari ini kita mengasihi Tuhan bersama, saudara. Kasih Dia lebih dari segalanya. Dia yang terindah dalam hidup kita. Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Karena firman Tuhan begini, sedikit waktu lagi. Tuhan sudah bicara sedikit waktu lagi. Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang mengundurkan diri dalam hal apapun. Bagaimana bisa mengundurkan diri kalau kecewa? Pasti mengundurkan diri. Tapi kalau percaya, semakin mencintai Tuhan, dia akan maju. Dia akan terus melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Ayo malam ini kita berkata, aku bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Siapa malam ini? Orang-orang yang bukan mengundurkan diri. Tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Semua diberkati. Semua diberkati. Ibrani 11 ayat 1 coba. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara harap apa? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan yang kita lihat aja, saudara. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Meskipun kita tidak lihat, belum terjadi. Lu mana sih? Percaya. Akan terbukti nanti. Pada waktunya akan terjadi. Saudara akan bisa melihat pada waktunya. Wow. Yang mustahil jadi mungkin. Wow, yang tidak ada jadi ada. Itulah iman. Makanya Tuhan minta kita beriman. Iman. Seberapa iman kita hari ini? Tuhan tahu. Men, ayo hari-hari ini. Ada waktu, saudara. Jangan tunda lagi, pergunakan. Banyak hubungan dengan Tuhan. Sesibuk apapun saudara, di mobil, di sepeda motor, lagi masak, lagi apa, tetap izinkan Tuhan di hati saudara. Dan teruslah berbicara dengan Dia. Itu Tuhan dekat. Ada di hati kita. Orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Orang lain saudara susah nggak tahu. Susahnya apa gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Hari-hari ini jangan cuek, saudara. Ayo kita percaya. Izinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Mau beriman, saudara? Tuhan bicara, berimanlah hari-hari ini. Tuhan berkata, percayalah kepadaku hari-hari ini. Jangan hanya percaya pada dunia ini. Percaya kepada Yesus Tuhan. Dan firman-Nya. Makanya saya bilang, baca tiap hari firman itu. Itu kekuatan kita. Kalau saudara baca firman-Nya tiap hari. Jangan cuma baca, renungkan firman Tuhan. Walaupun sedikit. Berapa ayat gak apa-apa. Renungkan. Tuhan bisa bicara kepada saya dan saudara. Amin.
itu iman akan tumbuh. Kalau engkau terus bergaul dengan dia, imanmu akan tumbuh. Engkau akan timbul percaya sama Tuhan. Sebab dia, ya dan amin saudara. Akan terjadi. Saya ngalami banyak hal. Amin. Tuhan itu sangat baik. Sekalipun dari mulai kecil saya sampai sekarang, masalah terus. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya ngerti Tuhan itu baik. Mengajarkan saya ngandalin Tuhan. Mengajarkan saya percayalah sama Tuhan, yang nolong cuma Tuhan. Manusia tidak bisa nolong, Tuhan yang nolong. Makanya saya bersyukur sama Tuhan. Punya kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak persoalan, saudara, yang saya cerita banyak. Dari kecil sampai sekarang. Masalah bertubi-tubi. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan melatih hidup saya. Biar tetap di dalam Tuhan. Mau jemaatnya dikasih Tuhan. Hari-hari ini. Jadikan ibadah 2025 ini. Saya pernah bilang sama saudara. Sungguh-sungguhlah. Jadikan waktu-waktu ini saudara. Mendekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Nurut sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Jangan bantah. Taat. Waktu saudara dan saya mentaati firman, saudara dan saya bahagia. Waktu nurut loh. Saudara akan melihat, wow, kok bisa begini ya? Waktu enggak nurut saudara, stres. Tapi waktu nurut ngerti, yaitu percaya. Sekalipun enggak mampu, Tuhan enggak bisa, aku gini suruh begini. Misalnya ngampuni orang yang membenci kamu, yang menghina kamu. Aduh, ini sulit Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau sendiri gak bisa, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau pasti bisa. Dan waktu engkau bisa, kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amen. Jangan takut waktu gak bisa. Tapi libatkan Tuhan dalam hidupmu. Itu menunjukkan bahwa kita tanpa Tuhan gak bisa. Gak bisa apa-apa. Tapi waktu sama Tuhan, namanya percaya, libatkan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Jangan tunda lagi. Malam ini Tuhan bicara buat saya dan saudara. Berubahlah. Ayo. Jam ini Dia sudah berfirman buat saya dan saudara. Berubahlah, jangan tunda lagi. Pulang dari tempat ini, saudara dan saya berubah. Berubah. Amin. Berubah di dalam Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saya tambah satu ayat lagi. Karena iman, Henok terangkat. Tadi Ibrani 11 ayat 1, sekarang ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Diangkat sama Tuhan. Jangan saudara cuma dengar pengangkatan khotbah, pengangkatan. Tapi saudara bingung, ya apa ya pengangkatan, ya apa aku iki ya apa.
Dengar firman. Saya baca lagi. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Dia tidak ditemukan di ini karena Tuhan angkat. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah tidak akan mati, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jangan tidak percaya malam ini, saudara bisa tanya sama Tuhan. Renungkan sendiri secara pribadi. Jangan tiap hari cuma renungkan kerjaanku ya apa, itu anakku ya apa, hidupku ya apa. Masalah terus. Sampai capek, stres. Itu bukan orang beriman. Orang yang stres. Ada waktunya. Waktu engkau dimanapun sekarang. Karena waktu ini sudah sangat singkat. Di sepeda motor, di mobil, di pekerjaan. Renungkan sedikit. Dengarkan suara Tuhan di sini. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Kasih hikmat. Ngomong sama aku. Men. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam kemudian. Kita tidak tahu loh saudara. Kita nggak tahu 1 hari kemudian atau ada apa, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Semua tiba-tiba. Tapi percaya malam ini, men. Dan 1 ayat terakhir, ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara dan saya harus berkenan. Harus beriman. Amin. Karena orang beriman berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara dan saya cuma beribadah kayak gini, tapi tidak beriman, tidak berkenan loh sama Tuhan. Men, tidak berkenan, cuma ibadah toh, tapi tidak beriman. Makanya hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku harus beriman, harus. Saya baca lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dan saya cari Tuhan. Wow. Dimanapun saudara, bukan cuma di ibadah ini. Dari pagi saudara bangun, terima kasih sama Tuhan. Ingat sama Tuhan. Saudara kerja, saudara berkata, Tuhan thank you ya, tuntun aku, lindungi aku, sertai aku, kasih hikmat buat aku. Saudara akan semuanya terus bersama dengan Tuhan. Sampai malam hari, bahkan mau tidur pun. Besok pagi, begitu lagi. Sampai malam hari, saudara akan jadi orang yang berbeda. Orang beriman itu berkenan sama Tuhan. Orang beriman itu teguh, tenang, percaya sama Tuhan. Yang dilakukan itu mengerti. Aku harus begini. Karena dia tahu, dia beriman. Tuhan menuntun orang beriman. Saya lanjutkan besok lagi. Cukup di sini. Tapi ayat-ayat sebelumnya masih banyak untuk depan. Amen. Jadi orang beriman. Hari-hari ini jadi orang beriman. Amin. Saya percaya malam ini Tuhan sudah berfirman kepada saya dan saudara. Jangan tangguhkan lagi. Yang percaya malam ini akan melakukan apa yang Tuhan mau. Yang percaya akan berubah hidupnya hari ini.
Hari ini, bukan besok. Belum tentu besok kalau lupa. Kalau lupa, hari ini sadar dan mengerti. Hari ini percaya penuh sama Tuhan yang sudah berfirman buat saya dan saudara. Untuk kita mantap sama Tuhan. Bukan kata orang. Bukan kata orang. Tapi kata Tuhan. Kata firman Tuhan yang kita lakukan. Maka hidup ini orang benar. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Ora pasikere tekenam.